Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang kedua ayat yang kelima. Demikian kesaksian firman Tuhan. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Berjalan di dalam terang Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mungkin kita pernah berjalan di dalam kegelapan. Ketika gelap ada karena ketidakhadirannya terang di dalamnya. Ketika terang hadir di dalam sebuah ruangan yang gelap, maka kegelapan itu akan sirna dan terang akan dominan menguasai ruangan tersebut. Kita akan sangat mudah berjalan ketika berada di jalan yang sangat terang, diterangi oleh lampu-lampu jalan yang indah, sehingga kita bisa melihat arah tujuan jalan yang akan kita lanjutkan atau lalui. Sebaliknya, ketika sebuah jalan itu tidak ada lampu jalannya dan sangat gelap dan hanya mengandalkan terang bulan purnama atau bulan dari langit, maka akan sangat sulit kita akan meraba-raba kemana langkah berikutnya dari perjalanan yang akan kita lanjutkan dan lalui. Dan kita perlu penerang untuk menerangi perjalanan tersebut. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats ini merupakan bagian dari pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Yesaya bahwa di hari-hari terakhir akan terjadi bahwa orang-orang akan datang ke Sion, orang-orang akan naik ke Yerusalem untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan akan ada pengharapan di dalam hidup mereka bahwa mereka tidak lagi perlu belajar untuk berperang, tetapi ada hal yang menjadi pengharapan bagi mereka, yakni mengajak kaum keturunan Yakub untuk berjalan di dalam terang Tuhan. Benar saja, mereka yang saat itu masih berada dalam kegelapan. Karena apa? Karena hilang pengharapan bahwa akan tiba saatnya orang-orang Israel dan Yehuda akan terbuang ke Babel. Mereka akan menjadi budak di tanah jajahan, di tanah milik orang Babel. Mereka berada di sana sebagai tawanan perang, yang kita tahu kalau namanya tawanan perang tidak akan mungkin bisa sebebas-bebasnya sebagaimana mereka berada di tanah mereka sendiri, sebagaimana mereka menjadi tuan di tanah mereka sendiri, dan mereka itu dituntun, diminta, diajak untuk berjalan di dalam terang Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, berbicara tentang berjalan di dalam terang Tuhan, ketika Nabi Yesaya mengajak kaum keturunan Yakub untuk mereka boleh kembali berjalan di dalam terang Tuhan. Dan ketika kita berjalan dalam terang Tuhan, maka terang yang keluar dari firman Tuhan terus-menerus menerangi hidup kita. Ya, kita jika berbicara tentang berjalan dalam terang Tuhan, maka akan ada hubungannya dengan firman Tuhan, perkataan Tuhan. Karena apa? Firman itulah yang menjadi terang bagi hidup kita ketika kita berjalan di dalam kegelapan. Firman itulah yang akan menjadi tongkat bagi kita ketika kita berjalan di jalan yang licin, sehingga kita tidak akan terjatuh, sehingga kita tidak akan tersesat. Karena apa? Terang dari firman Tuhan itu yang menuntun hidup kita. Itulah yang diharapkan ketika diminta berjalan dalam terang Tuhan, maka berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang setiap hari saya bagikan, saya share kepada Bapak Ibu semua, dan juga boleh menjadi penuntun untuk memulai hari. Ketika kita bangun pada pagi hari ini, kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita berjalan di dalam terang, sehingga hari ini ketika kita akan memulai hari, kita sudah dituntun dan diterangi dengan kebenaran firman Tuhan. Satu ayat setiap hari kiranya juga boleh menjadi penerang bagi kita
untuk melangkah pasti bersama dengan Tuhan setiap harinya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.